Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami pada saat ini berkumpul bersama-sama rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami sehingga sungguh benih firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kami akan terus bertumbuh dan hidup kami menghasilkan buah. Kami siap ya Bapa untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Kita tuh senantiasa sering kumpul, sering ngobrol satu dengan yang lainnya, dan gak jauh-jauh pasti ada aja masalahnya. Masalah kita beda-beda, tapi gak jauh-jauh setiap kita pasti punya masalah. Kompleks banget masalahnya. Urusan rumah tangga ada masalah, urusan diri sendiri ada masalah, urusan mengenai usia ada masalah juga. Urusan anak ada masalah, urusan keluarga besar ada masalah. Pokoknya banyak banget. Bahkan bisa dikatakan begitu bangun tidur, buka mata, yang dilihat adalah masalah. Tapi tenang dulu, jangan takut, jangan takut. Kalau kita penuh dengan masalah di dalam kehidupan, kita punya mata lain loh untuk memandang apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Namanya mata iman, karena mata iman beda dengan mata jasmani kita. Mata jasmani ngelihatnya masalah, mata iman ngelihatnya adalah jalan keluar. Jadi hari ini kita mau lihat dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ini perbedaannya. Melihat akan melihat banyak masalah. Tetapi waktu kita buka mata iman percaya kita akan melihat banyak jalan keluar. Karena apa yang dilihat mata jasmani akan berbeda sekali dengan apa yang dilihat oleh mata iman kita. Nah, kalau dikatakan kita hidup karena percaya, maksudnya seperti apa sih? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan tentang percaya. Yang pertama, percaya itu artinya adalah berserah penuh kepada Tuhan dan janjinya. Totalitas berserahnya, ya. Mazmur 31 ayat 15 berkata, "Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku." Bisa nggak sih kita setiap hari ngomong gini sama Tuhan? Tetapi aku kepadamu aku percaya. Waktu lihat masalah, tutup mata dan bilang, "Ya Tuhan, kepadamu aku percaya." Waktu lihat pergumulan, tutup mata, bilang hal yang sama. Kepadamulah aku percaya. Nah, masalahnya banyak di antara kita itu yang lebih percaya sama masalah. Yang lebih percaya kalau masalah kita ini gede banget, berat banget, nggak mungkin ada jalan keluarnya. Kita lebih percayanya kepada tantangan di depan mata kita daripada dengan Tuhannya. Padahal kita tahu, kita punya Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang menjagai kita, Bapa yang merawat kita, dan Bapa yang setia. Ya, saya teringat ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ya, waktu saya baca firman Tuhan dikatakan seperti begini. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus punya Bapa di surga, sama dengan kita punya Bapa di surga. Dan dia menyerahkan, dia berserah ya. Dia memberikan hidupnya, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan. Dia percaya, menaruh kepercayaan sepenuhnya, totalitas sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya dahsyat dan luar biasa. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhannya, asal katanya berserah, yang Tuhan Yesus katakan itu adalah dari bahasa Greek yaitu entrust. Dia menyerahkan entrust hidupnya kepada Tuhan. Arti kata entrust itu adalah untuk menaruh seperti kita menaruh benda di dalam deposito box yang ada di bank, gitu ya. Itu artinya. Jadi seperti begini, dalam hidup ini ada deposito ya, ada deposito box. Katakanlah ini deposito boxnya. Kemudian dalam kehidupan kita, setiap kita punya masalah kan, ya. Ada seorang ibu nih pasti lagi punya masalah tentang apa? Tentang suaminya, ya. Kemudian dia berkata, "Aduh Tuhan, udah gak ngerti lagi deh masalah keluarga, masalah suami." Nah, Tuhan bilang apa? Entrust, percaya aja sama Tuhan.
Taruh, kalau kita bilang percaya, ya taruh aja di dalam safe depositnya Tuhan. Ini kan punyanya Tuhan, ya kan? Taruh, serahin. Kemudian mungkin ada di antara kita juga seorang wanita di sini yang lagi punya tantangan soal anak. Anak banyak, biaya sekolah mahal, anak bermasalah dengan pelajaran, apalagi abis yang namanya pandemi. Yang sekolah tuh kebanyakan ibunya, sehingga waktu anak masuk sekolah, mamahnya itu yang pusing, bisa nggak sih nih ntar anaknya bikin PR? Nah itu masalah kita yang selanjutnya. Tuhan bilang apa? Serahkan, ya kan? And trust. Percaya aja sama Tuhan, serahin sama Tuhan, masukin masalahnya. Kemudian masalah apa lagi? Yang umum masalah keuangan, bukan? Banyak kita punya tantangan yaitu masalah keuangan. Nggak punya uang, mungkin masa pandemi bisnisnya nggak menguntungkan, mungkin ada PHK, mungkin hutang di mana-mana. We need money, kita butuh uang. Serahin sama Tuhan, ya kan? Kemudian masalah apa lagi? Masalah mungkin kesehatan kita, ya kan? Kok kayaknya udah makin tambah usia, banyak penyakit sih. Lutut kok sakit ya, kalau naik tangga sakit. Aduh pinggang, ya kan? Keseleo lah, bentar-bentar keseleo lah. Mungkin karena faktor usia. Kita mungkin memikirkan tentang kesehatan kita. Ya taruh aja di dalam depositonya Tuhan. Masalah apa lagi? Mungkin sakit penyakit, kita butuh obat, ya kan? Kita memikirkan biaya yang mahal, kita memikirkan rumah sakit dan lain-lain, kesehatan kita, taruh lagi, gitu kan ya? Masalah apa lagi? Masalah umum lainnya lah, makanan lah, kemudian urusan dapur semuanya, taruh aja semua. Dan kalau kita katakan kita udah taruh ya, kita taruh di dalam depositonya Tuhan nih, dikunci, udah, jangan lagi-lagi ketakutan tentang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Taruh dengan doa, taruh kepada Tuhan, ya kan? Dengan permohonan kita dan ucapan syukur kita. Sama aja kan? Setiap kita kalau pergi naik pesawat mau ke luar negeri, begitu kita udah boarding, masuk ke dalam pesawat, ke tempat duduk kita nggak mikirin lagi kan, kalau di dalam pesawat atau nantinya di dalam pesawat akan ada turbulensi gimana. Enggak kan? Kita udah percaya aja. Kita udah percaya sama pilotnya. Kita udah percaya apalagi kalau naik airline-nya, airline yang terkenal keamanannya. Bahkan kok bisa kita naik pesawat sampai-sampai kalau perjalanan jauh kita itu bawa yang namanya bantal untuk leher. Semuanya pada bawa bantal leher. Karena apa? Karena udah niat banget. Di dalam perjalanan kita akan tidur. Di dalam perjalanan kita pengen santai-santai. Kita pengen nyaman di dalam perjalanan. Kalau kita bisa mempercayakan hidup kita di tangan seorang pilot, di sebuah pesawat terbang, kenapa kita nggak mempercayakan masalah kita dan kehidupan kita kepada Tuhan? Tuhan kita jauh lebih hebat, Tuhan kita jauh lebih berkuasa, Tuhan kita itu jauh lebih dahsyat. Jadi hari ini, yuk semuanya yang lagi punya masalah, yang lagi punya pergumulan, yang lagi punya tantangan, serahkan kepada Tuhan dan percaya penuh aja, totalitas aja percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Oke, yang kedua, kalau kita bilang percaya bukan karena melihat ya, tetapi sungguh dengan mata iman kita, maka kita pasti percaya yang kedua adalah kita taat untuk melakukan perintahnya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, itu terdiri dari janji-janji Tuhan. Tapi ada juga perintah-perintah Tuhan. Kalau janji-janji Tuhan, aminnya paling kenceng. Langsung bilang amin. Tuhan akan buka jalan, amin. Tuhan kasih mujizat, amin. Tuhan akan kasih jodoh buat yang belum punya jodoh, amin. Tuhan akan kasih berkat besar, amin. Ya kan? Kita bisa percaya, kita bisa aminkan dengan teriakan yang sangat keras. Tetapi ketika disuruh Tuhan untuk melakukan perintahnya, kok susah banget ya untuk percaya? Kok susah banget ya untuk melangkah? Kok susah banget ya kita untuk taat sama suami kita, untuk tetap berbuat baik sama suami kita? Kok kita nggak mau percaya sama Tuhan di dalam hal ketaatan?
Tadi saya kasih contoh tentang pesawat terbang. Kita bisa masuk, terbang dengan pesawat terbang tersebut, ya kan? Tetapi pada saat kita sudah ada di dalam pesawat terbang, kita juga harus taat bukan dengan peraturan yang ada di dalamnya. Kita nggak boleh tuh sembarangan untuk lepasin seat belt kalau belum waktunya melepaskan seat belt kita. Kita nggak boleh tuh ngerokok misalnya, kita nggak boleh seenaknya aja buka pintu pesawat, pintu darurat pesawat. Ada waktunya kita boleh buka yang namanya jendela pesawatnya, penutup jendela pesawatnya. Ada waktunya juga kita harus buka semuanya. Kita harus nurut, kita harus taat. Kalau enggak kita akan ditegur, ya. Pramugari akan datang dan berkata, maaf Pak, maaf Bu, maaf, ya kan. Harus lakukan ini. Kursinya juga harus diatur pada saat tertentu, pada saat kita mau landing atau kita mau take off. Kok kita bisa taat? Kenapa? Karena kita nggak mau dikeluarin dari pesawat, ya kan? Kita mau sampai kepada tujuan. Sama. Tuhan mau kita juga taat. Kenapa? Karena tujuan yang Tuhan berikan di depan kita adalah hari depan yang penuh dengan kemenangan. Tujuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan keluar. Tujuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebahagiaan. Jadi, apa sih yang menjadi masalah kita sekarang? Tuhan sedang memberikan ujian lewat masalah kita, yaitu yang namanya ujian ketaatan. Begitu banyak yang lagi ngalamin yang namanya ujian. Ujian di dalam rumah tangga mereka, ya. Dengan suami mereka, masalahnya tentang suami. Ada yang mungkin suaminya keras, ada yang suaminya kepahitan, mungkin ada yang suaminya PHK, yang di rumah tangga berantem terus, atau ada juga yang suaminya cuek banget. Ada yang suaminya komunikasinya nggak bagus. Ada juga yang punya suami, kayaknya suaminya itu kok nggak romantis banget ya. Pokoknya macem-macem yang namanya masalah dengan suami. Bahkan ada yang berkata suaminya males kerja dan dia yang harus menghidupi keluarganya. Nah, saya mau katakan Tuhan izinkan kita ada di dalam masa ujian ini supaya kita taat. Taat aja. Taat dengan pernikahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Taat menjadi istri yang menjadi penolong bagi suaminya. Taat untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada yang jahat, firman Tuhan bilang apa? Jangan bales. Jangan bales kejahatan dengan kejahatan, bales kejahatan dengan kebaikan, ya kan? Kalau mungkin saat ini ada di antara kita yang didiagnosa dengan sakit penyakit yang berat. Jangan tanya, why God? Gak mau Tuhan, ya kan? Kenapa harus sakit kayak begini? Taat aja. Taat. Dengan iman, kita mau taat kepada Tuhan. Kita percaya, mungkin kita sedang ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada destinasi yang lebih baik lagi buat kehidupan kita. Jadi, belajarlah untuk taat. Ingat kisah Ayub pada saat dia dihujani dengan berbagai masalah di dalam kehidupan dia, ya. Dia berkata di dalam Ayub 13 ayat yang ke-15, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Tapi kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dari New King James Version dikatakan, though he slay me, yet will I trust him. Artinya begini, slay itu artinya membunuh. Dikatakan, walau Tuhan bermaksud membunuh aku, dengan berbagai tantangan, siksaan, sakit penyakit, keadaan yang berat ini, tapi aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Sanggupkah kita? Saya percaya kita sanggup kok untuk tetap berkata, di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita, kita akan tetap berkata, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena apapun ujian kita yakin kita akan timbul seperti emas. Tuhan mau kita bersinar, Tuhan mau kita bercahaya. Makanya dikasih gosokan. Ibu-ibu paling seneng kan kalau punya yang namanya perhiasan emas atau diamond. Nggak mungkin kan diamondnya tuh butek-butek gitu. Pasti kita pengen berkilau diamondnya. Diapain? Digosok. Sama. Tuhan lihat kita itu bagaikan diamond. Makanya kalau udah mulai butek ya, hidup kita udah mulai sinarnya redup, Tuhan seringkali izinkan, Tuhan menggunakan sesuatu untuk menggosok kita. Terserah Tuhan gosokannya apa. Bisa jadi gosokannya suami kita loh. Bisa jadi gosokannya anak kita loh.
Bisa jadi gosokannya mertua, ipar, gosokannya bisa macam-macam. Tapi tujuan Tuhan, ujian ini adalah membawa kita supaya semakin bersinar. Jadi hari ini yang lagi digosok sama Tuhan, ya kan, bisa tetap berkata kepada Tuhan, sekalipun ya begitu banyak tantangan di dalam kehidupanku, ya kan, aku tetap akan percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita disuruh apa? Disuruh memberkati. Dijahatin nih, berkati. Dicurangin, berkati. Diomongin di belakang, berkati. Diapain deh, dianiaya, ya istilahnya dengan segala macam perkataan, tindakan orang, berkati. Taat aja. Aduh, kalau kita taat, kita akan melihat loh dengan mata iman kita, hal-hal dahsyat Tuhan sedang kerjakan di alam spiritual. Jadi, setia aja di dalam ketaatan kita. Jangan balas dendam ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku ini percaya bukan karena melihat ya, tetapi aku percaya karena aku punya iman di dalam Engkau. Arti yang ketiga adalah apa? Ketika kita bilang kita percaya, kita sedang menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Kita tuh banyak ya yang sering gak setuju sama jadwalnya Tuhan. Kita mau jadwal kita yang terjadi. Kita sering bermasalah loh dengan yang namanya waktunya Tuhan. Karena ternyata waktu kita sama waktu Tuhan tuh selalu beda waktu gitu ya. Rencana Tuhan sama rencana kita tuh bagaikan langit dan bumi. Jauh banget gitu ya. Nah, kita suka memaksakan waktu kita. Kita suka kasih batas waktu sama Tuhan. Kita maunya waktu kita yang terjadi. Tuhan, suamiku harus bertobat dalam waktu 3 bulan ini. Kalau dalam 3 bulan ini dia nggak bertobat, udah deh Tuhan. Udah deh, ya kan? Kita kasih batas waktu sama Tuhan. Tuhan, pokoknya penyakitku harus sembuh nih Tuhan. Dalam nama Yesus seminggu sembuh. Kalau nggak sembuh, kemudian kita kecewa gitu ya. Nah, kita harus lihat bahwa waktu Tuhan beda sehingga yang harus kita lakukan, kita harus menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Seperti tadi kita pergi naik pesawat, ya kan? Kita sampai di negara tujuan yang mungkin beda waktunya itu 12 jam. Kita di Indonesia masih siang, tapi begitu kita udah sampai di sana, kok malam. Mata melotot aja, nggak bisa tidur. Ya, kita jet lag. Kemudian perut tiba-tiba bunyi, jam 3 pagi, kelaparan. Karena di Indonesia mungkin waktunya adalah jam 3 siang. Waktu kita untuk makan misalnya gitu ya. Terus jam 5 pagi kok kepengen ngopi ya kan? Karena waktu di Indonesia itu jam 5 sore waktu kita untuk ngopi. Mau sampai kapan kita ada di negara orang dan kita nggak mau menyesuaikan diri? Nggak bisa. Karena akhirnya jadi kebalik kan? Nah sama, waktu kita menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan, memang di awal akan sukar. Karena kita seringkali bersikeras, harus terjadi Tuhan, harus segera Tuhan, harus, aku kan udah percaya mujizat, aku kan udah beriman, aku kan udah doa, ayo dong Tuhan, ayo dong Tuhan. Gak bisa. Sesuaikan diri kita aja dengan waktunya Tuhan. Karena kita percaya, waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Sama kalau kita pergi ke rumah sakit untuk pergi ke dokter. Kita ngantri di luar, ya kan? Kemudian kita nunggu, dokter lama banget, 2 jam, 3 jam. Kemudian kita datang ketemu dengan dokternya dan kita bilang, dok lama banget sih dok, gitu kan ya. Dan dokternya mungkin berkata, masa sih? Enggak lama, karena saya kan masih ngurusin pasien-pasien yang lain gitu ya. Dan udah dicepet-cepetin tuh, misalnya seperti begitu. Buat kita yang nunggu memang lama, tapi kita percaya, buat Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Karena bukan soal cepat atau lamanya kita menunggu, tetapi yang lebih penting buat Tuhan adalah pembentukan karakter kita di dalam masa menunggunya kita. Ya, percaya aja, Tuhan lagi bekerja di belakang layar. Kalau belum waktunya, kalau belum matang, Tuhan nggak akan paksain.
Karena kalau kita makan, kita petik buah mangga yang masih muda, jangan berharap akan manis, karena belum waktunya dia mateng. Tapi kita kepengen dong makan buah mangga harum manis yang mateng pohon. Enak bukan? Ya tunggu, harus bersabar. Sama di dalam kehidupan kita, ya kan? Karena itu, waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wah, saya suka banget ayat ini. Dikatakan, serahkan aja hidup kita kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Kapan Dia bertindak? Terserah Dia. Yang bertindak kan Tuhan, bukan kita. Tapi serahkan aja waktunya Tuhan. Dan Dia bilang, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau memang masih malam, tunggu aja bentar lagi juga fajar akan menyingsing. Dan Tuhan akan berikan kepada kita yang namanya terang, yang namanya sinar atau jalan keluar dalam kehidupan kita. Jadi menunggulah dengan sabar. Sesuaikan hidup kita dengan waktunya Tuhan. Karena pasti semuanya indah pada waktunya Tuhan. Ada seorang perempuan bersaksi, dia bercerita seperti begini. Suaminya ini, mereka sudah menikah ya, dan suaminya ini bermasalah dengan yang namanya affair. Dan affairnya bukan cuma sama satu perempuan loh. Suaminya affair dengan 2 perempuan. Dan 2 perempuan ini adalah istri orang lain juga. Jadi bisa dibayangkan ya kekacauannya. Lalu ketahuan oleh sang istri. Tentu saja istrinya marah, istrinya kecewa. Dan istrinya katakan kepada suaminya, kamu harus putuskan perempuan-perempuan itu. Dan akhirnya suaminya karena ketahuan ya kan, kemudian istrinya juga mengancam, akhirnya suaminya memutuskan perempuan-perempuan tersebut. Satu perempuan mau diputuskan, bahkan diterima kembali oleh suaminya. Suaminya mengampuni, jadi mereka balik lagi keluarganya. Tetapi perempuan yang satu lagi ternyata suaminya marah. Suaminya tidak mau lagi balik dengan perempuan ini karena kecewa. Perempuan ini sudah affair. Dan akhirnya si sang suami yang pertama tadi saya ceritakan, akhirnya jadi terikat dengan perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya ini. Tidak mau udahan. Dan sang istri ya marah sekali, kecewa sekali. Lalu memanggil pendeta mereka, suami istri pendeta, menolong mereka untuk konseling. Sampai si istri bilang begini, saya udah gak kuat ya, pokoknya saya mau cerai juga. Tapi sang pendeta menasehati dan berkata, kenapa kamu mau cerai? Karena udah berantakan. Pak, sang pendeta bilang, di mata kamu berantakan. Tetapi lihat dengan mata iman. Karena buat Tuhan, di dalam berantakan ini, Tuhan bisa bikin satu pemulihan. Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan waktunya bukan waktu kamu, waktunya adalah waktunya Tuhan. Akhirnya, wanita ini menguatkan dirinya, dibimbing oleh sang pendeta tersebut. Setahun tidak terjadi apa-apa, sang suami masih saja dengan perempuan tersebut. Tahun kedua, tidak terjadi apa-apa. Tahun ketiga, tidak terjadi apa-apa. Rasanya gemes banget, Tuhan, tahun keberapa sih Tuhan? Tetapi akhirnya dia bisa bersabar dan dia bisa berkata, bukan waktuku, tapi ini adalah waktunya Tuhan yang menentukan kapan mujizat itu akan terjadi. Tugasku hanya taat, tetap berbuat baik kepada suami, tetap tidak melakukan kejahatan, tetap tidak balas dendam, tetap melihat dengan mata iman bahwa pemulihan akan terjadi. Tahun keempat berlalu, tidak terjadi apa-apa. Tahun menjelang kelima, dahsyat, sesuatu terjadi. Tuhan bertindak seperti tadi yang dikatakan di dalam firman tersebut. Tuhan memunculkan kebenaran seperti terang dan haknya seperti siang. Apa yang terjadi? Subuh-subuh ketika dia ada di tempat tidur bersama dengan suaminya lagi tidur. Tiba-tiba dia mendengar suaminya berteriak-berteriak. Lalu dia kaget, lalu dia memandang kepada suaminya dan dia melihat suaminya lagi pukulin badannya. Suaminya bahkan lagi mau menghancurkan badannya. Dan suaminya bahkan pingin bunuh diri. Lalu dia bingung, dia telepon pendetanya datang ya kan. Kemudian ditenangkan, suaminya teriak. Dan akhirnya ketika tenang ditanya, kenapa?
Ada apa? Kamu kok pengen teriak-teriak? Kamu kok pengen bunuh diri? Ada apa? Lalu sang suami berkata, saya tadi mimpi. Di dalam mimpi saya kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus begitu kudus sekali. Sangat kudus. Sehingga saya bisa melihat jijiknya hidup saya. Jijiknya badan saya. Yang selama ini sudah saya pakai untuk melakukan perzinahan. Dan Tuhan Yesus memandang kepada saya. Dia katakan dengan matanya yang penuh dengan kasih. Dan dia berpikir Tuhan Yesus akan marah sama dia. Tuhan Yesus akan mungkin menghukum dia. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang ini. Dia berkata, aku sayang sama kamu. Wah, sang suami itu makin nangis begitu mengetahui. Sekalipun sudah jijik, Tuhan Yesus tetap sayang sama dia. Dan akhirnya tidak jadi bunuh diri, ya kan? Dan akhirnya dia bertobat. Dan akhirnya dia meninggalkan affair-nya. Dan dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan istrinya hanya bisa bersyukur sama Tuhan, bersuka cita. Penantiannya bertahun-tahun. Semuanya indah pada waktunya Tuhan. Hari ini kalau kita mungkin masih punya masalah, masih punya tantangan, kita lagi menunggu waktunya Tuhan. Ayo sesuaikan diri kita saja. Jangan paksakan. Kalau memang belum waktunya, tenang aja. Karena apa? Karena Tuhan berarti sedang membuat kepribadian kita, karakter kita, menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau sudah waktunya, besok pun Tuhan bisa merubahkan keadaan kita. Minggu depan pun Tuhan bisa merubah keadaan kita. Dengan iman kita percaya, waktunya Tuhan akan tiba. Waktunya Tuhan pasti akan terjadi. Dan itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Hari ini sekali lagi, yuk, sekalipun begitu banyak masalah berseliweran di depan kita, tapi it's okay. Jangan pandang dengan mata jasmani, tetapi pandang dengan mata iman kita. Sekalipun masalah begitu berat di depan kita, tapi mata iman kita bisa berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan 3 hal sudah saya bagikan. Percaya yang pertama artinya adalah apa? Berserah penuh kepada Tuhan. Serahin semuanya kepada Tuhan. Percaya dia akan bertindak. Yang kedua, pada saat kita bilang kita percaya, kita mau taat aja. Lakukan apa yang firman Tuhan suruh buat kita. Jangan dengerin kata orang kalau kata orang itu nggak sesuai firman Tuhan. Ya, tapi lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, sesuaikan aja hidup kita dengan waktunya Tuhan. Karena semuanya indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Yes Lord, masalah banyak tetapi hari ini iman kami dibangkitkan. Kami mau percaya saja kepadamu Tuhan dan kepada janji-janjimu. Kami mau berserah penuh, total berserahnya. Kami mau serahin semuanya. Apapun masalah anak-anakmu Tuhan, teman-teman perempuanku saat ini Tuhan. Mereka masing-masing punya masalah. Di tangan mereka bertumpuk begitu banyak masalah. Sudah bertahun-tahun ada masalah, sakit penyakit, keuangan, keluarga, dan lain-lain. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam deposito box-nya Tuhan. Nggak ada lagi di tangan kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya, aman Tuhan. Masalah kami di tangan-Mu, karena Tuhan yang sedang mengerjakan jalan keluar. Dan pada akhirnya ya Tuhan, hamba berdoa, biar semua teman-teman, perempuan di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan ini Tuhan, menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Karena bukan waktunya kami, tetapi waktunya Tuhan. Mujizat bisa terjadi kapan aja. Yang penting kami tetap percaya. Mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, segala sesuatu yang baik akan terjadi yang berasal daripada Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Kami terima dengan iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.